Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggotanya yang pertama Dwi Rahmawati dengan NIM 181414025, Ignacia Laudevika dengan NIM 181414027, Cornelia Rosvita dengan NIM 181414028, dan kemudian ada Satriafi Purpurini dengan NIM 181414030. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai pengimplementasian model pembelajaran flipped learning dan rolling question dengan bantuan Google Classroom, Wordwall, dan Zoom dalam pembelajaran matematika. Yang pertama kita akan membahas mengenai flipped classroom. Menurut Johnson tahun 2013, flipped classroom merupakan suatu cara dalam proses pembelajaran yang mengurangi kapasitas kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan memaksimalkan interaksi satu sama lain, yaitu pendidik, peserta didik, dan lingkungannya. Konsep model pembelajaran flipped classroom yaitu peserta didik di rumah mengerjakan apa yang dilakukan di kelas, yaitu belajar dengan memahami materi yang telah diberikan oleh pendidik, dan di kelas peserta didik mengerjakan apa yang biasanya dikerjakan peserta didik di rumah, yaitu mengerjakan soal dan menyelesaikan masalah. Menurut Bregman and Sams tahun 2012. Kemudian, model pembelajaran flipped classroom mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, efisiensi waktu. Dengan adanya materi yang diberikan sebelum kelas dimulai, maka peserta didik dapat lebih memfokuskan kepada kesulitannya dalam memahami materi, ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua ada eksplorasi dan elaborasi dapat lebih luas dan dalam. Hal ini karena pendidik tidak perlu lagi menyampaikan pengenalan materi. Pendidik dan peserta didik akan lebih mempunyai kesempatan untuk membahas hal-hal yang substansial atau bahkan memperluas cakupan materi. Kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran akan lebih menarik. Hal ini karena digunakannya media pembelajaran yang variatif seperti video atau aplikasi digital. Peserta didik akan lebih menikmati jalannya pembelajaran selagi menyerap materi yang diberikan. Kemudian yang keempat ada sebuah stimulus untuk memacu kreativitas pendidik. Hal ini karena pendidik akan tertantang membuat konten yang bermanfaat dan menarik. Alhasil, pendidik akan mengerahkan segala daya imajinasi dan kreativitasnya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, kekurangan yang pertama adalah peserta didik yang baru mengenal metode ini butuh adaptasi karena belajar mandiri di rumah. Kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Karena pada dasarnya, model flipped classroom ini menitik beratkan pada penggunaan IT dan tidak semua sekolah, pendidik terlebih peserta didik memiliki sarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan metode flipped classroom. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan rumah, yaitu bacaan dan video harus disesuaikan dengan hati-hati. Kemudian yang keempat adalah membuat bahan ajar berkualitas yang bagus sangat sulit. Yang selanjutnya ada manfaat dari model pembelajaran flipped classroom. Untuk yang pertama, mengubah peran pengajar dan peserta didik. Salah satu manfaat utama dari model flipped classroom adalah memberi peserta didik lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Mereka dapat mengatur waktu ataupun tempat yang paling nyaman untuk mereka belajar. Mereka juga dapat mengulang apabila ada materi yang masih belum mereka pahami. Oleh sebab itu, pembelajaran menjadi lebih berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student-centered learning. Kemudian yang kedua ada peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran. Karena peserta didik lebih banyak mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan belajar individual yang lebih efektif dengan mencari segala informasi untuk memperluas cakupan materi. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pengajar akan lebih fokus pada peserta didik yang mengalami kesulitan, sedangkan peserta didik yang dapat menerapkan materi dengan baik diminta untuk bekerja secara mandiri.
atau membantu temannya yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi, atau disebut juga sebagai peer tutoring. Rolling question. Menurut Kusnanti, metode rolling question merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam pembelajaran dengan menggulirkan soal dari peserta didik kepada peserta didik lain secara berkesinambungan yang harus dijawab secara bersamaan agar mencapai tujuan pembelajaran. Secara lebih sederhana, rolling question seperti menukarkan soal dari peserta didik kepada peserta didik lain dengan cara berurutan atau digulirkan kepada teman di samping kanan atau kirinya. Kelebihan dan kekurangan rolling question. Kelebihan yang pertama, rolling question bisa diimplementasikan dan diterapkan pada mata pembelajaran yang lain. Jadi, metode ini tidak khusus untuk matematika saja, namun bisa untuk hampir semua mata pelajaran yang lain. Yang kedua yaitu, waktu belajar benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk berpikir mengerjakan soal. Yang ketiga, peserta didik akan timbul kreativitas yang tinggi karena dia akan membuat soal dan menyelesaikan soal. Yang keempat, akan menumbuhkan karakter tanggung jawab yang baik. Yang kelima, dapat mengukur kemampuan diri peserta didik. Di sini yang dimaksud dengan kemampuan diri bisa diartikan seperti pemahaman materi yang telah diberikan. Sedangkan kekurangannya, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan awal yang baik untuk dapat membuat soal dan mengerjakan soal, dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan beberapa putaran. Jadi, metode rolling question ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama daripada mengerjakan soal biasa, karena soal ini akan diputar secara bergulir dari satu siswa ke siswa yang lain. Manfaat rolling question yang pertama yaitu menambah kreativitas berpikir peserta didik, dikarenakan peserta didik harus membuat soal dan penyelesaiannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik. Dengan peserta didik membuat soal dari materi sebelumnya dan menyelesaikan soal dari apa yang sudah dibuat temannya, maka pemahaman materi tersebut akan lebih tinggi. Yang keempat yaitu meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik. Jika menggunakan model rolling question, maka semua peserta didik akan terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena pembelajaran tidak monoton begitu saja, terlebih pada latihan-latihan soal. Model pembelajaran flip learning dan rolling question diimplementasikan dengan bantuan media pembelajaran virtual, Google Classroom, dan juga Zoom. Yang pertama yaitu virtual. Virtual merupakan salah satu media interaktif yang bisa digunakan secara gratis. Virtual juga memiliki beberapa fitur yang dapat membantu pembelajaran dan juga membuat pembelajaran semakin menarik. Di antaranya terdapat fitur match up, random well, open the box, random card, matching pairs, anagram, group sort, missing word, ensemble, label diagram, flip tile, dan juga terdapat beberapa fitur lain. Virtual juga memiliki kelebihan dalam penggunaannya, di antaranya virtual ini bisa digunakan secara gratis tentunya dan juga dilengkapi 18 fitur yang dapat digunakan. Virtual juga memiliki tampilan yang menarik karena
terdapat berbagai tema yang dapat diubah. Kemudian juga terdapat fitur sound yang sehingga dapat dilengkapi dengan audio. Jadi bisa ditambahkan lagu atau nada pendukung. Kemudian Google Classroom. Google Classroom berfungsi untuk mengunggah materi dan juga tugas. Kami memilih Google Classroom sebagai salah satu media pembelajaran inovasi dikarenakan fitur Google Classroom yang simpel dan juga mudah dipahami peserta didik. Kemudian terdapat juga notifikasi. Jadi ketika ada tugas dan materi baru, peserta didik akan mendapatkan notifikasi. Dan yang terakhir yaitu Zoom. Zoom biasanya digunakan untuk pertemuan virtual. Nah, penggunaan Zoom ini kami pilih karena aplikasi Zoom memiliki fitur breakout, di mana fitur breakout ini bisa digunakan untuk membagi peserta meeting atau peserta didik ke dalam beberapa ruang menurut kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, pendidik bisa meminta peserta didik melakukan diskusi sesuai dengan kelompoknya dengan fitur ini. Kemudian juga Zoom memiliki fitur di mana host meeting atau pendidik bisa meninjau langsung diskusi di setiap kelompok. Lalu, dengan mempertimbangkan kesulitan belajar peserta didik dan juga pendidik di pembelajaran daring yang sudah disampaikan di latar belakang, dan juga dengan kelebihan, kekurangan dari model flipped learning dan rolling question, serta media word wall, Google Classroom, dan Zoom, kami merancang penerapan inovasi belajar, yaitu yang pertama, pendidik menyiapkan materi. Yang kedua, pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, pendidik memberikan tugas, yakni masing-masing kelompok diminta untuk membuat sebuah soal beserta jawaban dari materi yang telah disiapkan. Yang keempat, pendidik mengunggah materi, daftar kelompok, dan tugas ke Google Classroom sebelum pembelajaran berlangsung. Lebih baik juga pendidik memberikan pengumuman pada pertemuan sebelumnya. Yang kelima, peserta didik mengunggah jawaban ke dalam Google Classroom sebelum pembelajaran berlangsung. Yang keenam, pendidik menginfuse soal ke dalam media word wall dengan fitur open the box. Yang ketujuh, ketika pembelajaran sinkronus menggunakan Zoom berlangsung, pendidik menayangkan media word wall. Masing-masing kelompok diminta untuk memilih salah satu box yang berisikan soal. Yang kedelapan, setelah semua kelompok memilih soal, peserta didik dimasukkan ke dalam ruang-ruang Zoom berbeda menggunakan fitur breakout untuk berdiskusi penyelesaian soal. Yang kesembilan, selama penyelesaian soal, pendidik berkeliling di setiap room untuk memantau dan meluruskan hal-hal yang masih dibingungkan. Setelah selesai, perwakilan kelompok mengunggah jawaban di Google Classroom. Yang terakhir, pendidik mengembalikan peserta didik dalam ruang Zoom yang sama dan mulai membahas setiap soal. Ketika pembahasan berlangsung, pendidik meminta pendapat kelompok pembuat soal atau jawaban yang sudah diberikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari inovasi model pembelajaran ini yaitu bermanfaat bagi peserta didik seperti menumbuhkan rasa tanggung jawab, membuat peserta didik lebih mengelaborasi materi, serta kekreativitasannya semakin terasah.
Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih.